Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sahabat semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya, dan selalu berbahagia. Masih di sesi Real Story, ngelanjutin episode sebelumnya, yaitu di menyusuri jalur kereta api Bandung Ciwidey yang sudah nonaktif. Ikutin terus ya. Ya teman-teman, setelah kemarin kita di perlintasan dari Dayakolot ya menuju arah Banjaran, kita sekarang masuk lagi ke daerah-daerah pemukiman padat, di mana di sini juga kita masih bisa melihat beberapa sisa-sisa relnya. Dan seperti apa kira-kira ya perjalanan ke depan, jangan lupa terus ikutin dari awal sampai selesai ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita masuk ke area pemukiman lagi, dimana dulunya ini masih jalur kereta api ya. Oke, menyambung ke pembicaraan kita yang sebelumnya. Kita juga nggak bisa saling menuding atau saling menyalahkan ya. Dimana ini kok kenapa warga sih kok nggak tahu ini jalur kereta api kok masih aja dipakai buat rumah atau gimana gitu ya. Kita juga nggak bisa semata-mata nyalahin, karena kita betul-betul nggak paham keadaannya gimana. Memang sih kalau secara aturan atau secara gampangnya, ini kan jalur kereta api nggak boleh dibuat pemukiman gitu kan. Cuman ya itu tadi, kita balik lagi ke kenyataan yang ada. Ya kita lihat aja nih, kita lihat ini fakta lapangannya seperti ini gitu. Entah kita juga nggak perlu banyak komentar ya. Yang pasti inilah kenyataan yang ada di lapangan. Ya terlepas nantinya bakalan seperti apa, itu bakalan ada banyak kebijakan-kebijakan yang dipakai ya. Entah itu ada kompensasi, entah itu seperti apa ya, itu kita hanya bisa mendoakan yang terbaik aja, dimana perealisasian jalur kereta api bisa terselenggara gitu kan, terus warga yang terdampak juga bisa menerima gitu kan. Dan yang menjadi pertanyaan sampai sekarang kok belum diaktifin terus gitu ya. Kita udah nunggu beberapa tahun gitu kan, lumayan. Pak Runtun, ya apa ini yang masuk? Aduh, ada aja. Ya memang sih kalau saya ngobrol sama teman-teman gitu kan, yang entah itu yang rail fan atau bukan gitu, Punten, mereka tuh lebih banyak lebih banyak nyinyir ya, lebih banyak negatifnya. Maksudnya negatifnya gini, kok bisa ya gitu bikin bangunan gitu kan, padahal ini udah jelas gitu kan. Terus mereka juga banyak yang berasumsi gini, mereka tuh pendatang gitu kan. Memang sih ada beberapa, banyak, hampir rata-rata yang tinggal di area rel ini pendatang. Kenapa saya bilang gitu? Karena memang setelah saya ngobrol dengan beberapa warga, itu mereka bilang bukan asal di sini, asli mananya mereka juga
beda-beda ya, ada yang dari daerah mana gitu. Saya nggak mau nyebutin daerah-daerahnya karena sensitif ya. Pokoknya kebanyakan hampir rata-rata itu pendatang, dan asli sininya itu jarang. Malah dibilang asli orang sini, misalkan yang di Bojong Soang tadi ya, sebelum stasiun Dayakolot itu banyakannya orang luar dan bukan orang Bandung banyak gitu. Ada orang Bandung tapi bukan area situ asli gitu. Malah yang orang asli situnya tinggalnya jaraknya jauh gitu dari rel, nggak tinggal di persis di pinggir rel seperti ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Setelah kita ngobrol gitu, kita nyari tahu informasi dari warga gitu kan. Di sini mulai kelihatan lagi relnya. Oh ya teman-teman, ini saya banyak sebenarnya video yang saya ambil ini melalui 2 tahap ya, dan yang tahap saya ambil pakai motor ini sekali tahap, jadi sisanya yang lainnya beda pengambilan gambar. Punten Pak, beda pengambilan gambar. Jadi kalau ada perbedaan cuaca atau waktu itu mohon harap dimaklumi, karena memang beda timing ya. Saya nggak akan lanjut ke arah sana karena di sana sangat padat sekali, dan di sini perlintasan yang dulunya cukup lumayan besar ya jalannya ini ya. Masuk ke jalur kereta tadi itu kurang lebih sama kayak yang sebelum-sebelumnya, dan di jalur yang tadi itu lebih sempit. Kelihatan tadi dari kita keluar jalur ya, itu sepertinya lebih sempit dan lebih banyak orang gitu ya. Kita ambil simpelnya dulu. Atau di daerah sini kita menuju ke area halte lagi ya. Kita berhenti sejenak untuk mereview halte apa di sini sebenarnya. Kita coba cari info juga, ada halte apakah di sini. Disinilah dulu halte Kulalet tempatnya, yaitu yang sekarang ini jadi toko material. Persis di pinggir jalan, karena di belakang halte ini pun langsung jalur kereta apinya. Kita lihat seperti apa bekas halte Kulalet ini. Namun udah nggak bisa kita kenalin ya, soalnya bangunan ini udah jadi bangunan baru. Halte Kulalet memang bukan halte yang besar, karena kata sesepuh di sini, halte ini langsung dihancurkan pada saat kalau bahasa Sundanya disaeur ya, ditutup si jalurnya. Kurang lebih seperti ini. Sisa-sisa bekas-bekas dari lokasi ya. Kita belum bisa pastikan kalau ini bangunan asli, tapi bangunan asli sudah tidak ada. Arah sana arah Dayakolot menuju ke arah Banjaran.
Ya teman-teman, dari sini kita agak bergeser sedikit ya, jalan sedikit menuju ke area belakang haltenya, dan kita juga bisa lihat di sini ada pertigaan ya, pertigaan jalan raya antara Dayakolot, Banjaran sama Baleendah. Begitu. Di sini juga ada pelang aset ya, kita bisa masih lihat jelas ya. Dan inilah jalur yang dulunya rel kereta api yang sekarang udah jadi gang. Dulu juga petak ini di sini persis ini adalah jembatan kecil ya, dimana yang dulunya di sini adalah sungai kecil, dan dari arah sana itu dari arah Dayakolot untuk terus menuju ke sana itu arah halte berikutnya, yaitu halte Pamempek atau arah Banjaran. Setelah kita tadi melihat halte area bekas halte, kita lanjut menuju arah selatan terus. Dan di sini areanya semakin terasa ya, ininya apa, area kampungnya, maksudnya bukan kampung gimana ya, maksudnya memang ini areanya masih asri gitu, walaupun udah agak padat tapi masih kelihatan asri karena dekat pegunungan tentunya. Ada rel. Nggak kebayang ya dulunya kalau kereta api lewat sini itu pemandangannya bagus. Soalnya ngelihat situasi sekarang, karena dulu yakin di area sini tuh sebelum ya tahun 80 tahun 90 ke belakang lah ya, ini belum banyak rumah seperti ini, dan saya yakin masih banyak lahan kosong gitu. Karena melihat info-info dari beberapa dokumentasi sejarah, memang area ini dulunya lahan kosong, area sawah dan kebun gitu-gitulah. Oke, di sini relnya terkubur di dalam tanah, di dalam jalan ya, udah dijadiin jalan warga. Tapi sesekali masih kelihatan. Nah, seperti yang di depan ini kelihatan relnya satu nih muncul. Oke, nah di sini juga ada relnya satu lagi muncul. Agak jelek ya jalannya di sini karena memang, nah ini juga relnya masih kelihatan. Ini jalannya bukan jalan aspal ya, masih banyak batu-batu, mungkin batu-batu bawaan dulunya gitu. Kita kurang tahu juga ya, batu balas dulu atau bekas-bekas dulu atau gimana. Iya. Masih lanjut ke arah selatan, dan di sini jelas lihat ya relnya dua. Ini masih asri ya, masih suasana kampungnya masih kerasa di sini. Dan bisa kita lihat di sebelah kiri itu pegunungan yang cukup indah, yang dimana kalau kita bayangin dulu kereta api ngelewat ke sini itu pemandangannya bagus banget, asli dijamin. Karena
area Bandung Selatan ini pegunungannya unik ya. Ada pegunungan yang kalau kata bahasa Sunda mah blok-blokan gitu tah. Apa ya? Aduh susah ngomongnya ya. Ya kayak segunung gitu, sepotong-sepotong lah gitu atau gimana ya. Jadi bukan gunung yang besar satu gitu, bukan, tapi ada bukit-bukit perbukitan lah gitu. Dan di sini juga banyak tambang batu dan sejenisnya ya. Oke, di depan kita berhenti sebentar karena kita lihat ada rel di sini dan kita cek apakah jembatan ini betul-betul jembatan peninggalan zaman kereta atau bukan. Tidak jauh dari persimpangan atau perlintasan jalan menuju kampung ini kita masih bisa ngelihat ya sisa-sisa relnya. Dan di sini ada selokan kecil yang dimana jika memang ini dari zaman Belanda udah ada, ini pasti ada jembatannya persis di titik ini. Kita lihat dari sisi sebelah sana dan ternyata betul ya, ini kemungkinan bangunan yang lama tuh yang ini ada seperti bekas lurusannya di sini dan ditumpuk dengan bangunan baru. Di sini pun ada 2 lubang ya, kurang lebih seperti itu. Ini bekas saluran air zaman Belanda ya. Di atas sana relnya. Yang ini batu-batuan yang lama dan yang atas sini yang baru. Iya, kita lanjut lagi terus mengarah ke selatan. Nah, relnya kelihatan lagi di sini. Adek lari-lari nabrak aja. Sejauh ini saya juga belum bisa nemu ada tiang peninggalan ya. Entah itu tiang sinyal, entah itu tiang telegraf. Belum nemu sama sekali satupun. Cuman tadi yang belum lihat kalau di Dayakolot ada tandon air, itu bisa dilihat mundur ke belakang karena di sana ada temuan tandon air yang berada di dalam rumah warga ya, itu si tandon airnya. Oke, di sini menyempit, kembali padat seperti yang sebelumnya, padatnya parah. Dan ini udah nggak kelihatan kampungnya, ini seperti di kota tadi ya. Padatnya mantep. Kita terus aja, kalau mentok ya kita balik lagi. Kita terus lanjut sampai mana ini mentoknya. Tapi saya masih yakin ya ini relnya, soalnya masih ada. Ini berarti jalurnya memang bener. Wow, di sini padat parah, padat banget cuy. Ya, ada odong-odong di depan. Kita naik dulu. Oh, di sini masih jelas ya relnya, dan ada bantalan juga yang besi kelihatan.
Ada jembatan. Kita cek jembatannya seperti apa. Kita cek ke bawahnya. Ya, ternyata besi penyangganya udah ketutup sama beton, dan itu besi penyangganya masih kelihatan ya, ada besi di bawah. Dan dari sini kelihatan bangunan lamanya yang ini. Jadi ini bangunan lama. Bangunan lamanya yang mengarah ke Banjarannya. Kita coba ke bawah. Lihat besi-besinya masih. Iya. Ini masih kelihatan ya. Tuh, jelas. Dan beberapa kayu bantalannya juga masih ada. Beberapa kayu bantalan masih ada. Dan relnya ketutup sama betonannya. Nah, ini di sini kelihatan bangunan lama yang ini, dan di sebelahnya ini kelihatan yang baru ya. Ke arah sana, lanjut kita ke arah Banjaran yang sebelumnya ada halte Pamengpeuk. Mudah-mudahan masih bisa dikenali jejak-jejaknya. Yuk lanjut. Di sini pemandangannya asik ya, bagus ya. Mantep. Bener-bener mantep pemandangannya. Kalau zaman dulu kita bayangin belum ada rumah-rumah, itu masih kelihatan jelas. Kita lanjut terus mengarah ke selatan, dan sepertinya di sini jalurnya agak berbelok gitu kelihatan ya. Tidak jauh dari sini, menurut info dari jalur Bandung Ciwidey, itu ada halte atau stasiun kecil ya. Dan kita masih terus sampai manakah ini? Ternyata betul jalurnya berbelok, agak nikung lumayan. Oh, ternyata kita udah deket jalan raya loh. Jadi ini hampir menepi ke jalan raya, dan halte yang kita tuju sekarang ini persis di pinggir jalan sih. Tepatnya nggak persis pinggir jalan sih, agak-agak lebih dekat ke jalan raya gitu. Ini relnya terlihat ya, masih belok nih. Beloknya lumayan panjang dan tajam, itu jalan rayanya. Oke, belokannya masih kelihatan nih relnya. Punten. Iya, ini relnya masih kelihatan ya, di sini masih belok dan udah mulai ada patok rel.
jalan raya persis di sebelah kanan. Ini rel juga masih nyumbul. Nah, di sini saya masih ingat betul dulu, saya dengan saudara saya sering main ke daerah Banjaran. Ini masih di sini tuh masih jelas dulu ya, itu sekitar tahun 90-an. Masih jelas di sini rel kereta apinya. Karena waktu itu ada tempat ngopi di depan sana. Dan biasa saya suka ngopi di situ. Dan ini dulu rel lewat sini. Nah, di sini dulu persis di depan sini. Nah, ini tempat ngopinya area sini waktu itu. Itu relnya masih kelihatan. Dan dulu tuh sangat jelas, masih nyumul, masih jelas banget kelihatan. Nah, dulu area sini juga masih belum padat seperti sekarang. Masih kerasa kampungnya ya dulu. Oke, nggak jauh dari sini halte kita lihat haltenya apakah masih ada. Kita berhenti dulu sejenak untuk cek-cek. Dari petak ini rel masih ada di pinggir jalan, dan di sebelah sana ada plang aset milik PT KAI ya, dan relnya berada tepat di pinggir jalan ini, menyusuri pinggir jalan persis. Dan kurang lebih di sekitaran sini halte Pameungpeuk bertempat. Entah bangunan yang mana yang dahulu jadi halte. Soalnya lagi-lagi kita nggak bisa ngedeteksi ya di mana haltenya. Apakah yang ini? Kita juga nggak bisa mastiin. Di sini ada bacaannya pos kamling, dan ini menurut titiknya sih dulu di sini. Bisa jadi bahwa memang ini halte kecil, bukan stasiun, jadi halte yang memang nggak begitu besar. Ada kemungkinan posisinya memang persis di sini. Di sana juga ada plang PT KAI yang udah kebongkar. Kita nggak bisa ngedeteksi ya di mananya. Dari arah sana, arah Dayakolot menuju Banjaran ya, yang tepatnya di sini perkiraan area halte Pameungpeuk. Oke, kalau gitu kita lanjut. Kita tembus lagi jalan kecil yang ke arah sana. Yang kalau melihat di peta atau di peta jalur zaman dulu, itu di sana ada jembatan yang memang nggak begitu panjang. Ya teman-teman, kita mulai masuk lagi ke area pemukiman penduduk ya. Di sini nggak ada banyak yang bisa kita temuin selain tadi area aja gitu. Dan itu pun masih berupa kemungkinan, tapi memang dari beberapa informasi di area situlah haltenya ya. Dan masih di sini juga tampak jelas rel terus menembus ke area pemukiman warga ya, yang lumayan udah agak padat. Namun di sebelah sini juga ada beberapa masih lahan kosong yang bisa kita lihat. Dan di depan kita coba terus. Bentar, Pak. Bentar, Bu. Kita masih coba terus telusuri karena di sini ada jembatan ya, dan udah tampak dari sini kelihatan jembatannya sepertinya.
tampak ada anak-anak sedang main di sana. Oke, kita sedikit melihat ya situasi atau kondisi jembatan ini pada akhir tahun 2020 ya. Kita coba cek kondisinya seperti apa. Ya seperti inilah penampakan atau wujud ya seperti ini ya teman-teman, kondisi sekarang si jembatannya, karena memang area sini tuh jarang terjamah sih sama warga karena ini tampaknya nggak ada akses ya untuk kelanjutannya ke sananya gitu, ke arah Banjarannya. Di sini juga kita bisa lihat ada tanda bangunan Hikmat ya, cuman angkanya udah agak pudar dan ya masih tampak bagus sih, masih utuh ya, masih kokoh juga nih kelihatan dari sisa-sisanya juga nggak banyak yang rusak gitu. Namun memang kalau karat sih udah wajar ya karena memang cuaca dan memang nggak ada yang ngurus gitu. Oke teman-teman, dari arah halte Pamengpeuk tadi atau dari arah Dayakolot kita lanjut. Lanjut terus kita menuju stasiun Banjaran. Dan di petak ini kita udah nggak nemu jalan karena ketutup sama pabrik ya. Di sini banyak pabrik-pabrik besar. Memang kawasan perindustrian. Jadi saya skip perjalanan menuju Banjaran melalui rel ya. Dan di sini juga saya mau memperlihatkan sama teman-teman simulasi ya, dimana dulu waktu pas masih belum ada rumah-rumah warga dan lain-lain. Ini pemandangan di sini, masya Allah ya, indahnya luar biasa. Saya sambil ngebayangin dulunya gimana. Dan ini persembahan dari alam, dimana di samping kiri kalau kita berjalan atau menaiki kereta ke arah Soreang itu bakal disuguhi dengan beberapa perbukitan atau pegunungan. Kebetulan saat ini lagi mendung dan saya masih punya kesempatan untuk ngambil footage dari area sini karena memang kata warga sekitar di sini nantinya akan dibangun area industri lagi ya, entah itu berupa pabrik atau gudang, kita nggak tahu. Cuman sudah kelihatan di situ udah banyak patok-patoknya dan fondasinya. Oke, di situ juga kelihatan ada patok milik PT KAI ya. Di sebelah sana juga ada. Hampir di sepanjang jalur ini ada patok-patoknya, masih ada. Oke teman-teman, sahabat-sahabat semua, di episode kali ini mungkin kita sudahi di area ini ya, karena memang untuk ke arah sana itu udah nggak bisa kita tembus lagi. Dan mudah-mudahan videonya cukup menghibur teman-teman semua ya. Dan mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.